Halo semuanya, kenalin aku Amulandari. Di video kali ini aku mau membahas tentang kasus seorang pria yang membunuh dan memutilasi istrinya di Ciamis. Tarsum 50 tahun, warga Dusun Sidrang Jaya, Desa Cisontrol, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tega membunuh istrinya sendiri. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa karena tekanan ekonomi. Di Ciamis, Jawa Barat, hiduplah seorang pria bernama Tarsum. Ia merupakan pengusaha jual beli kambing. Tarsum sendiri dikenal sebagai pribadi ramah dan aktif dalam kegiatan warga. Tarsum merupakan muslim yang taat beribadah. Hampir setiap hari ia selalu menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid. Namun beberapa waktu terakhir ada yang berubah dari Tarsum. Dia mulai menunjukkan sikap-sikap aneh dan gelisah tanpa alasan. Bahkan dia juga sering ngelamun. Beberapa kali ia pernah mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Dia juga berusaha melukai tubuhnya dengan senjata tajam atau mencekik dirinya sendiri. Bahkan juga dia pernah membentukkan kepalanya ke tembok. Untungnya di situ keluarga langsung sigap dan menghentikan sebelum hal yang lebih buruk itu terjadi. Karena melihat sikap aneh yang dialami Tarsum, keluarga khawatir. Akhirnya keluarga memanggil petugas puskesmas untuk memeriksa keadaannya. Namun saat ditanya, Tarsum mengaku tidak merasa sakit. Dia hanya merasa gelisah tanpa tahu apa penyebabnya. Di situ kemudian petugas hanya memberikan obat penenang dan meminta keluarga untuk lebih mengawasinya. Dalam beberapa waktu kondisi Tarsum sempat membaik, namun itu tidak terjadi lama. Pada Rabu malam, tepatnya di tanggal 1 Mei 2024, Tarsum kembali menunjukkan gelagat aneh. Kemudian keluarga meminta bantuan kembali ke petugas puskesmas. Dan petugas puskesmas menanganinya dengan memberikan obat penenang dengan dosis 2 kali sehari. Petugas juga menyarankan untuk dibawa ke psikiater. Kemudian pada esok harinya, yaitu Kamis tanggal 2 Mei, keluarga Tarsum menetapkan tempat untuk menjaga serta mengawasi pria itu di salah satu rumah adiknya. Rencananya pada hari Jumat mereka akan memutuskan membawanya ke rumah sakit atau ke psikiater di mana Tarsum akan dibawa. Namun sayangnya keluarga Tarsum malam itu lengah dan kecolongan. Hingga akhirnya kejadian mengerikan itu terjadi pada Jumat pagi tanggal 3 Mei 2024. Pagi itu Tarsum nampak berjalan dengan sebuah baskom dan karung. Ia pergi ke rumah-rumah tetangganya dengan wajah tanpa bersalah. Ia menawarkan daging yang ada di dalam baskom itu. Namun ketika tetangganya melihat dari isi baskom itu, mereka seketika menjerit dan ketakutan. Yang ternyata di dalam baskom itu merupakan daging istrinya yang sudah dimutilasi dan dibagi menjadi beberapa bagian. Tarsum meletakkan bagian-bagian tubuh tersebut di 3 tempat yang berbeda. Entah apa maksudnya. Warga tidak bisa menghentikan Tarsum karena di situ ia membawa senjata tajam. Tapi dari kejauhan ada warga yang merekam dan menghubungi aparat agar segera datang ke lokasi untuk menangkap Tarsum. Tidak lama kemudian ia lalu digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun melihat gelagatnya, polisi lalu mengarahkan Tarsum untuk terlebih dahulu menjalani tes kejiwaan. Lalu setelah diobservasi selama 14 hari, Tarsum dinyatakan bahwa ia mengalami depresi. Belum ada kepastian apa yang membuat Tarsum bisa mengalami gangguan mental ini. Namun kemungkinan besar adalah karena masalah ekonomi. Beberapa waktu usaha jual beli kambing yang menjadi mata pencarian utama si Tarsum ini mengalami bangkrut. Selain itu juga diketahui dia mempunyai hutang ke pinjaman ke bank senilai 100 juta yang begitu membebaninya sebagai seorang kepala keluarga. Beberapa sumber lainnya juga menyebutkan bahwa
Kedua anak Tarsum ini terlilit hutang dengan nominal yang sangat besar. Karena mengalami gangguan kejiwaan, Tarsum tidak dapat dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan vonis penjara. Penyelidikan kasusnya dihentikan oleh pihak kepolisian serta dialihkan ke dinas sosial. Tarsum saat ini masih menjalani perawatan dan rehabilitasi di Sentra Pala Marta Sukabumi, Jawa Barat selama waktu yang belum bisa ditentukan. Untuk orang yang terlibat di dalam kasus ini, yang pertama ada si Tarsum, yaitu sebagai pelaku yang diketahui dia memutilasi istrinya. Kemudian ada korbannya yaitu Yanti, istrinya sendiri. Teori yang masuk ke dalam kasus ini yaitu teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang terjadi bersumber dari kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Dalam kasus Tarsum, tekanan ekonomi yang berat bisa dianggap sebagai kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga memicu gangguan mental yang berujung pada tindakan kejam terhadap istrinya. Jenis konflik yang masuk dalam kasus ini, yang pertama ada konflik pribadi menurut Surjono Sukanto. Konflik ini terjadi dalam diri seseorang yang mengalami tekanan psikologis atau emosional. Di sini Tarsum mengalami tekanan ekonomi yang berat, berujung pada gangguan mental, sehingga tindakan kejam yang dilakukan terhadap istrinya berakar dari konflik internal yang tidak terselesaikan. Ada beberapa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Yang pertama itu pemeriksaan kejiwaan lebih dini. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Dan yang terakhir bisa dengan bantuan sosial bagi keluarga yang kesulitan ekonominya.